Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Obat 21, channelnya para guru Indonesia, konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Nah bapak ibu, di video kali ini kita akan ulas terkait besaran untuk tunjangan sertifikasi bulan Maret dan juga THR dalam peraturan terbaru. Ada dua hal penting yang kemudian perlu diketahui oleh rekan-rekan guru. Kita mulai dari THR bapak ibu ya. Jadi, salah satu kemudian hal yang ramai di pembahasan atau perbincangan guru yaitu tabel besaran Bapak Ibu. Dan ternyata banyak guru-guru yang miskonsepsi, kita to the point ke bagian akhir ya. Di bagian akhir dari peraturan pemerintah ini kan beredar nih Bapak Ibu, besaran ini. Banyak yang miskonsepsi, melalui video ini kita luruskan ya. Banyak kemudian yang mengasumsikan di sini ada pendidikan SMA itu masa kerja sampai 10 tahun 4.900.000. Sementara kalau guru kan S1, berarti di sini S1 masa kerja 10 tahun 6.500.000 dan seterusnya. Banyak kemudian guru-guru yang mengasumsikan kok besarannya tinggi sekali untuk guru ya. Padahal realisasi di lapangan tidak seperti itu, tidak sampai 6 jutaan seperti untuk THR guru S1 pada umumnya. Di sini juga tertuang masa kerja 10 sampai 20 tahun 7 juta. Nah, setelah kita telusuri Bapak Ibu untuk meluruskan pemahaman rekan-rekan guru, kami mengunduh secara lengkap PP-nya dan ternyata yang beredar ini memang hanya sepotong Bapak Ibu, hanya halaman ini. Tidak beredar halaman bagian atasnya yang memuat penjelasan utuhnya Bapak Ibu. Inilah perlunya ketika kita mendapatkan sebuah informasi, jangan sampai informasi itu yang kita dapatkan sepotong-sepotong karena akan menimbulkan miskonsepsi. Ternyata yang dimaksud berdasarkan masa kerja itu adalah di sini Bapak Ibu bagian 3 yaitu pegawai pegawai ASN yang bertugas di instansi pemerintah termasuk pada lembaga non-struktural dan perguruan tinggi negeri baru berdasarkan Perpres 10/2016 sebagai pejabat pelaksana dengan jenjang pendidikan. Untuk SMP masa kerja sampai dengan 10 tahun itu 4 juta sekian dan seterusnya sampai ke jenjang S2 dan sampai ke S3 Bapak Ibu. Jadi untuk besaran THR berdasarkan jenjang pendidikan ini bukan berlaku untuk ASN secara umum Bapak Ibu, termasuk ASN guru, tapi berlaku untuk poin yang ketiga yang kita sebutkan tadi Bapak Ibu. Nah ini fakta yang pertama yang perlu kita luruskan supaya Bapak Ibu mendapatkan pemahaman yang holistik atau utuh. Nah, namun dalam peraturan pemerintah ini Bapak Ibu, kabar baiknya di pasal 16 Bapak Ibu itu ada keterangan ya. Tunjangan hari raya di ayat 2, tunjangan hari raya dan gaji 13 dikenakan pajak penghasilan dan ditanggung pemerintah. Jadi yang PPh-nya itu Bapak Ibu tetap ada PPh, cuma bukan penerima. Dalam hal ini kalau kita berbicara konteksnya guru ASN, bukan guru ASN yang menanggung, tapi pemerintah yang menanggung PPh-nya, pajak penghasilannya. Itu dijelaskan di pasal 16 Bapak Ibu. Itulah sebabnya sehingga ketika kemarin di hari Jumat banyak teman-teman guru yang pencairan THR-nya banyak yang berkomentar ini lebih besar yang diterima daripada gaji bulanannya. Ya, bisa jadi karena itu Bapak Ibu, karena memang PPh-nya ditanggung oleh pemerintah. Jadi Bapak Ibu terimanya full tanpa potongan pajak penghasilan. Adapun besarannya Bapak Ibu tentu sesuai dengan gaji Bapak Ibu di bulan Februari kemarin. Itu disebutkan di pasal 14 dari peraturan ini bahwa besaran THR yang dibayarkan itu didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang diterima pada bulan Februari tahun 2026. Jadi acuannya gaji Bapak Ibu di bulan Februari. Seperti itu Bapak Ibu terkait THR. Kita melangkah berikutnya ke tunjangan profesi guru bulan Maret. Sebagaimana informasi terbaru dari admin Info GTK bahwa ada harapan Bapak Ibu hari Senin atau Selasa nanti Bapak Ibu tanggal 16-17 Maret ada harapan pencairan TPG bulan Maret Bapak Ibu. Memang ini belum pasti 100%, tapi admin Info GTK menyampaikan bahwa rekomendasi pencairan yang dibahasakan tanda kutip di sini rudal balistik, ya ini bahasa hiasan yang digunakan oleh admin, itu sudah dilayangkan Bapak Ibu. Jadi ada harapan pencairan sebelum Idul Fitri. Semoga dari Kementerian Keuangan itu realisasi hari Senin atau Selasa. Kita akan pantau Bapak Ibu hari Senin Selasa, kami kabarkan ke Bapak Ibu. Nah, berbicara besaran tunjangan profesi,
itu ada dua regulasi yang mengatur Bapak Ibu, yaitu yang pertama, Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar Nomor 1 2025 dan masih berlaku saat ini, belum ada perubahan juknis ya. Ini tentang juknis tunjangan profesi bagi guru bukan ASN atau guru non ASN. Kalau guru ASN itu Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Menengah Nomor 4 Tahun 2025. Dan ini masih berlaku saat ini karena belum ada juknis terbaru yang menggantikan. Terkait besaran itu sama setiap tahun sejauh ini Bapak Ibu. Terkait besaran, dua regulasi ini masih berjalan sesuai dengan tahun ini Bapak Ibu. Di tahun 2026 di Januari kemarin ini masih sama besarannya. Hanya yang berbeda sebenarnya adalah mekanisme penyalurannya, bukan lagi triwulan tapi per bulan. Nah, terkait besaran kita mulai dari non ASN, teman-teman non ASN ya. Itu di Persesjen nomor 1 tahun 2025 itu disebutkan bahwa untuk non ASN ada dua besaran Bapak Ibu ya. Yang pertama untuk guru non ASN impasing. Barangkali Bapak Ibu sudah biasa mendengar ya. Impasing ini adalah guru penyetaraan. Jadi guru non ASN yang mendapatkan SK penyetaraan. Jadi dia besarannya seperti ini di bagian A. Setara gaji pokok PNS sesuai dengan yang tertera pada SK impasing atau penyetaraan setiap bulan bagi guru yang telah memiliki SK impasing. Jadi kelebihan guru-guru yang pernah dapat SK impasing ya ini Bapak Ibu, gaji pokoknya TPG-nya itu bukan 2 juta per bulan meskipun statusnya non ASN, tapi dia setara gaji pokok PNS yang tertera pada SK impasing Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi itu kelebihannya guru-guru impasing dan memang biasanya ini ada prosesnya untuk bisa menjadi guru impasing seperti itu. Nah, kalau guru non ASN murni artinya bukan impasing, itu besarannya seperti yang kita ketahui 2 juta per bulan, dipotong pajak dan iuran BPJS seperti itu. Ya sama ya, semua ASN juga sama, ada pemotongan PPH, pajak penghasilan, dan juga iuran JKN, iuran Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau non ASN itu ada dua besaran Bapak Ibu, tidak semua 2 juta. Bisa jadi kalau guru tersebut ada SK impasingnya, maka dia setara gaji pokok PNS, seperti itu. Jadi dia agak di atas, lebih tinggi dibanding non ASN tanpa SK impasing. Kemudian kalau ASN itu di Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2025, yaitu di pasal 5 jelas disebutkan setara 1 kali gaji pokok. Nah, gaji pokok tentu berbeda-beda nih setiap guru. Detailnya Bapak Ibu di info GTK itu tercantum dengan jelas Bapak Ibu di bagian komponen gaji info GTK ya. Kalau Bapak Ibu buka info GTK, ini salah satu contohnya dari salah seorang guru gaji pokoknya 3.533.900 rupiah. Nah, inilah besarannya dikali ya, sekarang bukan triwulan. Satu kali gaji pokok yaitu sebesar 3.500 sekian, dipotong PPH dan iuran JKN. Kalau golongan 3 itu 5% PPH-nya, pajak penghasilannya. Kalau golongan 4, 15%. Kabar baik hari ini ada promo spesial paket 4 e-book Bapak Ibu. 4 e-book pegangan guru terlaris sepanjang tahun ini bisa Bapak Ibu miliki hari ini hanya dengan Rp50.000 saja. Ada e-book Ice Breaking atau games untuk siswa, ada e-book Guru Cerdas Finansial, panduan 15 usaha sampingan untuk guru, ada e-book buku pegangan guru sertifikasi, berisi ratusan pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh guru beserta jawaban lengkapnya, dan ada e-book 40 menit paham implementasi pembelajaran mendalam yang lagi tren saat ini. Ayo Bapak Ibu jangan sampai terlewatkan promonya, segera pesan di WA admin 0823 1332 0383.